Hari ini firman Tuhan yaitu mengenai penggenapan perintah agung. Penggenapan perintah agung. Perintah agung adalah bagi setiap orang percaya, bukan hanya bagi rasul-rasul saja. Jadi semua kita harus terlibat dalam perintah agung, mengambil bagian dalam perintah agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apakah perintah agung itu? Saya akan membacakan kepada saudara di dalam Matius 28. Perintah agung yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Perintah agung yaitu perintah untuk menjadikan mereka murid Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan kepada saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Markus 16 ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, inilah perintah Tuhan Yesus. Selalu kita sebut dengan perintah agung bagi gereja, bagi setiap anak-anak Tuhan, berarti bagi saudara dan bagi saya. Nah, perintah Tuhan Yesus ini dapat dibagi dalam 4 bagian besar. Pertama, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Yang kedua, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarilah mereka. Ajarlah mereka menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari dalam perintah agung ini termasuk pengajaran. Kemudian yang keempat, jadikanlah mereka muridku. Dari sini kita mengerti, saudaraku, bahwasanya penginjilan saja tidak cukup, saudaraku. Dan juga kita mengerti bahwasanya kita yang sudah mendengarkan Injil saja dan diselamatkan juga tidak cukup. Sampai di situ saja, saudaraku. Apakah tujuan Tuhan Yesus dalam hidup kita, yaitu menjadikan kita murid Yesus, saudaraku? Nah, setan sangat menghalangi, saudaraku, perintah agung ini. Bahkan dia mulai menghalangi, saudaraku, penginjilan. Bahkan, saudaraku, setan mulai menghalangi perintah Tuhan Yesus ini. Mulai daripada Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini. Setan berusaha membunuh Yesus. Pada waktu itu setan memakai Herodes. Herodes memberikan perintah membunuh semua anak-anak di Betlehem yang usianya di bawah 2 tahun ke bawah. Maksudnya terutama yaitu untuk membunuh Yesus. Tetapi dengan pimpinan Tuhan, berarti Yesus luput daripada pembunuhan ini. Karena pada malam sebelum dibunuh itu, saudaraku, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Bawalah bayi itu ke Mesir." Saudaraku, setan gagal, saudaraku, membunuh Yesus. Tetapi setan masih bekerja terus. Saya tidak membanggakan setan. Ini maksudnya supaya kita bergerak, saudaraku. Saudaraku, setan sampai sekarang masih berusaha, saudaraku, menghalangi, saudaraku, pemberitaan Injil, menghalangi penggenapan perintah agung. Kita semua mengetahui, saudaraku, bahwasanya mustahillah setan itu menang, saudaraku. Mustahillah setan, saudaraku, menggagalkan perintah agung. Mustahil setan menggagalkan penginjilan, saudaraku. Oh, boleh jadi, saudaraku, dia berhasil menggagalkan 1-2 penginjilan. Walaupun pada sidang kita ini, saudaraku, supaya saya melayani, saudaraku, kami melayani
sekitar 30 tahun lamanya, saudaraku, belum pernah setan menggagalkan penginjilan, saudaraku. Karena kita anak-anak Tuhan, saudaraku, yang bersiap sedia untuk penginjilan. Lebih dahulu kita mengikat setan dalam nama Yesus dan mengusir kain dalam nama Yesus, sehingga dia tidak bisa, saudaraku, menjamah penginjilan kita, saudaraku. Injil diberitakan, perintah agung digenapkan, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saudaraku. Jadi sampai sekarang setan masih sibuk menghalangi penggenapan perintah agung. Sibuk, saudaraku, menghalangi pemberitaan Injil. Jangan kita mau terjerat di dalamnya, saudaraku. Memang tidak dengan cara membunuh Yesus, saudaraku. Tidak mungkin dia membunuh Yesus, saudaraku. Tapi, saudaraku, dengan membuat, saudaraku, anak-anak Tuhan itu sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan membuat gereja, saudaraku, sibuk dengan urusan di dalam gereja sendiri, saudaraku. Setan membuat gereja sibuk dengan urusan badani, saudaraku. Urusan di dalam gereja, saudaraku. Bahkan jikalau boleh, saudaraku, dia berusaha memecah belahkan gereja, saudaraku. Dengan gereja berpihak-pihak. Kalau sudah terjadi berpihak-pihak, saudaraku, akan ada pertentangan, akan ada sakit hati, dendam, amarah. Dan itu menghilangkan kuasa Tuhan, menghilangkan hadirat Tuhan dari sidang tersebut, yang menyebabkan sidang itu menjadi lumpuh dan tidak bisa membawa Injil, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tetapi biarlah kita sadari sepenuhnya, saudara, pada saat ini perintah agung ini bagi kita semua, masing-masing kita anak-anak Tuhan. Bukan semua jadi pendeta, bukan semua jadi penginjil, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tetapi, saudaraku, semua mengambil bahagia, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Bergeraklah kamu, jangan tinggal diam. Firman Tuhan berkata, beritakan Injilku, ajarlah mereka itu, jadikanlah mereka itu muridku. Ini perintah Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak perlu tunggu-tunggu wahyu lagi daripada Tuhan, saudaraku. Tidak perlu tunggu-tunggu suara daripada Tuhan. Utuslah saya, Tuhan. Aku mau mendengar suaramu lebih dahulu, Tuhan, supaya aku menyerahkan hidupku kepadamu. Tidak perlu. Tuhan Yesus sudah berfirman dalam firman-Nya, pergilah kamu, beritakan Injilku. Ajarlah mereka itu, baptislah mereka itu, jadikanlah mereka itu muridku, muridku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang bukan semua jadi pendeta, bukan semua jadi penginjil. Saudara boleh memuridkan jiwa-jiwa yang lebih muda dari saudara. Saudara bisa mengajari jiwa-jiwa yang baru lahir baru supaya dia tetap setia mengikut Tuhan, saudara. Itu termasuk penggenapan perintah agung, saudaraku. Saudara bisa mengajari jiwa-jiwa supaya dia membuangkan semua kuasa-kuasa kegelapannya. Karena kuasa kegelapan itu kekejian kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan firman Tuhan mengenai ayat-ayat kesembuhan supaya jiwa-jiwa itu mengerti bahwasanya Tuhan suka dia sehat, Tuhan suka dia kuat, Tuhan mau menyembuhkan dia. Dengan demikian dia tahu pasti bahwasanya Tuhan mau menyembuhkan dia dan dia bisa berseru kepada Tuhan dengan iman, saudaraku. Karena sebelum kita mengetahui dengan pasti apa itu kehendak Tuhan, kita belum bisa berdoa dengan iman, saudaraku. Tetapi setelah kita mengetahui kehendak Tuhan dengan pasti, kita bisa minta dengan pasti dan percaya jawabannya juga pasti kita terima, saudaraku.